Yo halo, kali ini ada beberapa handphone Nokia versi Reborn yang unik dan menarik. Tapi yang KW-nya atau kopiannya. Walaupun KW, tapi ternyata ada yang malah lebih dibikin unik, bahkan canggih dari yang originalnya. Oke, gak usah makin dilama-lamain, langsung aja gas di unboxing. Yang pertama, ini ada Nokia 5710 Express Audio. Yang orinya dirilis sekitar tahun 2022 dengan harga sekitar 1,3 sampai 1,8 jutaan rupiah. Kalau yang KW-nya ini saya beli lewat shopping, harganya 300 ribuan aja. Lumayan beda jauh ya. Uniknya dari handphone ini, dia udah ada dan support pakai TWS. Terus bisa sekalian disimpan atau dicas langsung di handphonenya juga. Nah, di dalam boxnya pertama dapat unitnya. Ditaruh dulu. Lanjut, dapat earphone wireless atau TWS-nya. Terus ada baterai dari handphonenya dengan tipe HE402, kapasitasnya 1450 mAh. Dapat casannya yang udah nyambung kabel micro USB, untuk outputnya 5 volt 0,55 ampere. Dan ada kertas panduan singkatnya yang berbahasa Inggris. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi dari Nokia 5710 Express Audio. Lanjut, cek unitnya. Wih, kelihatannya ganteng juga nih. Untuk warnanya ini saya pilih yang warna hitam. Secara ukurannya dia gede ya. Dan bahannya ini plastik doff yang keset gitu. Ya, sekilas masih rapih lah. Di bagian depannya ini ada layar 2,4 inch. Atasnya ada tulisan Nokia dan earpiece. Samping kanannya ada tombol media, yaitu next, play pause, dan previous. Kalau di samping kirinya ada tombol pengatur volume, terus di bawahnya ini ada keypad alphanumerik dan mikrofon. Di bagian sisi kanannya kosong, sisi bawah ada lubang micro USB, sisi kiri dan atasnya ini kosong juga ya. Untuk bagian belakangnya, nah ini dia. Jadi bisa di-slide ke bawah, di mana ada tempat untuk TWS-nya. Bisa taruh di sini sekalian ngecas. Ini udah magnet gitu ya, tapi kayaknya kurang kuat nih, oblak-oblakan gitu. Nah kan jatuh. Untuk slide-nya nggak begitu halus ya, tapi ya masih cukup oke lah. Terus di sini juga ada lubang speaker, kamera, lampu flash, tulisan Nokia, dan lubang speaker lagi. Wah, ada dua ya speakernya. Coba buka deh back covernya. Wah, ini biasanya ditempel di boxnya, tapi ada di dalam sini. Belum sempet kali ya penjualnya. Nah, jadi di dalam sini ada slot nano SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Untuk speakernya di sini juga kelihatan emang ada dua ya. Wah, lumayan juga nih kalau benar. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan awal dari KW-nya Nokia 5710 Express Audio. Di tampilannya ini ada indikator baterai, sinyal dan jaringan 4G-nya, tapi saya yakin ini nggak beneran 4G ya. Paling cuma 2G aja. Terus ada waktu dan shortcut menunya. Untuk daftar menunya kayak gini, emang UI-nya Nokia. Dan walaupun ini KW, tapi ternyata bisa pakai kode legend Nokia bintang pagar 0000 pagar. Di sini muncul versi softwarenya dan modelnya TA1498. Untuk fungsinya emang lebih ke handphone basic, buat nelpon dan SMS-an. Yang originalnya juga emang kayak gitu, dari keterangannya cuma pakai platform S30 Plus. Jadi bukan termasuk smartphone atau smart feature phone yang pakai KaiOS. Untuk aplikasinya ini nggak bisa ditambah-tambah lagi juga ya, karena nggak support Java. Untuk game bawaannya ada, yaitu Snake dari Gameloft nih. Cuma ya itu aja sih yang dikasih. Tapi untuk fitur utamanya, ini emang sesuai sama yang orinya, yaitu lebih ke fitur multimedianya, khususnya musik player. Jadi, si TWS-nya ini memang bisa dihubungkan ke handphone melalui Bluetooth-nya. Tinggal nyalain aja nih Bluetooth di handphonenya, ambil TWS-nya, cari perangkat, terus pairing deh. Udah bisa langsung dengerin musik lewat TWS ini. Bahkan, fitur touch control di TWS-nya ini juga bisa dipakai, kayak buat play atau pause lagunya gitu. Selain itu, tombol yang ada di samping layar ini juga lumayan ngebantu ya, buat atur volume atau atur musiknya. Kalau untuk suara TWS-nya biasa aja, mungkin kayak TWS harga sekitar 100 ribuan atau bahkan di bawahnya ya. Nggak bisa berharap lebih sih. Cuma yang paling ngeselin itu koneksinya jelek banget.
Jadi jarak handphone dan TWS-nya harus deket kalau mau lancar. Kalau dijauhin sekitar 30 cm itu udah putus-putus suaranya. Saya kira TWS-nya nih yang bermasalah, tapi ternyata bukan. Jadi TWS-nya ini bisa dipakai atau dihubungin ke handphone lain juga. Nah, saya coba di handphone Android saya, dan ternyata lancar-lancar aja. Jaraknya bisa lah sampai sekitar 5 meteran. Berarti memang koneksi Bluetooth di handphonenya ini yang jelek ya, sayang banget. Kalau untuk kualitas suara speaker handphonenya, ya oke lah untuk sekelas handphone KW. Dan ternyata emang bener keluaran suara speakernya ada 2 loh. Untuk radionya juga ini bisa dipakai tanpa earphone atau nyambung ke TWS-nya ya. Nah, untuk fitur lainnya, kayak internet, ini cuma pajangan ikonnya aja. Karena yang KW ini nggak bisa buat internetan, walaupun ada kartu dan kuotanya ya. Terus ada juga fitur yang mungkin ada di handphone orinya, terus dipaksain ada di handphone KW-nya ini. Jadi cuma settingan yang nggak berfungsi gitu. Dan ini ada Facebook, terus WhatsApp juga cuma pajangan icon aja ya, nggak bisa dipakai. Nah, gimana untuk kameranya? Ini dia hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari handphone KW-nya Nokia 5710. Menurut kalian gimana nih untuk hasilnya? Lanjut, yang kedua nih, ada KW-nya dari Nokia 5310 Express Music. Kalau yang orinya dirilis sekitar tahun 2020 dengan harga sekitar 600 ribuan. Kalau yang KW-nya ini saya beli di Shopping cuma 100 ribuan aja. By the way, ini saya dikirim yang warna kuning, jadi kurang kelihatan nih miripnya. Harusnya yang putih atau hitam ya. Tapi untuk boxnya ini nggak dibikin mirip orinya. Jadi ini Minifone BM222. Jadi ingat handphone kaleng ya. Di dalam boxnya ini ada unit dari handphonenya. Unyu banget dah. Taruh dulu ya. Terus dapat tali gantungan atau strap, dapat kabel micro USB buat ngecasnya, ada baterainya, ini kapasitasnya cuma 380 mAh, dan ada kertas panduan singkatnya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isinya. Lanjut, cek unitnya. Wah, ternyata stiker IMEI-nya ada di sini ya. Nah, udah kelihatan nih keunikan dari handphone ini. Yap, jadi ukurannya ini kecil banget dan bener-bener enteng. Saya bandingin sama korek aja masih kecilan handphone ini loh. Secara tampilannya ya oke lah, agak mirip dikit sama yang orinya. Terutama di layar yang kelihatan melengkung ke samping gitu bezelnya. Tapi kok ini bisa dibuka juga ya layarnya? Waduh, ini fitur bawaan atau emang dapet yang cacat ya? Oke, di bagian depannya ini ada layar berukuran 0,66 inch. Terus di atasnya ada earpiece, bawahnya ada tulisan Nokia dan keypad alphanumerik. Di bagian sisi kanannya ada mikrofon, sisi bawah dan kirinya kosong, atasnya ada lubang micro USB. Di bagian belakangnya ada lubang buat gantungan dan lubang speakernya. Kalau back covernya dibuka, di sini ada slot nano SIM 1 dan SIM 2, terus slot micro SD-nya numpuk di atas dari SIM 1. Nah, di baterainya ini ada pengamannya ya, yang kadang bikin panik pas dipasang nggak nyala gitu. Jadi dikletek aja. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Wah, ternyata ada tulisan welcome-nya nih. Dan inilah tampilan awalnya. Untuk layarnya ini ternyata hitam putih ya. Terus tombol navigasinya ini sebenarnya cuma ada atas dan bawah aja buat pilih-pilih menunya. Pas ditekan itu rasanya kliki banget di tombolnya. Dan udah ada backlight-nya. Untuk fiturnya ya masih sama kayak handphone basic buat telepon dan SMS-an. Di handphone ini juga ada fitur medianya. Bisa buat dengerin musik dan record audio.
Untuk suara speakernya ini mengingatkan saya dengan karakter Nokia 5310 Express Music yang lama ya. Cuma kualitasnya masih di bawahnya lah. Tes 1, 2, 3 tes rekam di handphone yang kecil banget nih. Selain itu, di handphone ini masih ada fitur alarm, terus untuk bahasa Indonesianya ada, untuk Bluetooth-nya juga ada ya di handphone ini, bahkan file manajernya juga ada loh. Handphone yang ini memang lebih terbatas dari versi orinya, karena dari ukurannya aja udah kelihatan kecil banget kan, kemasan saset. Jadi banyak fitur yang dipangkas, bahkan secara tampilan sistemnya juga beda. Ya oke lah buat gantungan kunci nih. Oke, yang terakhir ini ada Nokia 6300 4G, dimana yang orinya itu udah termasuk smart feature phone, karena udah cukup canggih pakai KaiOS. Tapi yang KW-nya ini juga nggak mau kalah canggih gitu, nggak cuma niru desain dan tampilan sistemnya aja nih. Untuk harganya yang ori sekitar 2 jutaan rupiah, dan dirilis sekitar tahun 2020. Terus yang KW ini lumayan juga harganya, sekitar 600 ribuan. Saya beli lewat Shopping. Sebenarnya udah lama sih saya belinya. Secara boxnya ini dibikin mirip, tapi isinya nggak lengkap, nggak dapet kertas panduan atau informasinya gitu ya. Tapi secara desainnya ini menurut saya dibikin mirip. Dan untuk kualitas bahannya juga sedikit lebih bagus dari handphone KW biasanya. Mungkin ini yang kelas KW supernya. Harganya juga emang lumayan kan untuk sekelas handphone KW Nokia. Untuk tampilan sistemnya juga ini berusaha dibikin mirip semaksimal mungkin. Dari boot logonya, tampilan menu-menunya, sampai ke bagian settingannya. Mirip banget KaiOS. Tapi setelah saya ubek-ubek, ada kejanggalan nih dari tampilan manajemen aplikasinya. Kayak nggak asing gitu. Dan bener aja, pas iseng-iseng buka file manager, ada file format APK, ternyata bisa diinstal. Lah, kok bisa? Ya, jadi handphone ini ternyata pakai OS Android dengan tampilan yang dikostumisasi mirip KaiOS. Wah, secara modelnya yang jadul tapi pakai OS Android, tentu ini lebih unik ya. Bahkan menurut saya lebih canggih dibandingkan KaiOS. Terus handphone ini juga bisa dioprek-oprek ya, kayak pasang custom recovery, root systemnya, pasang Google Play Store, bahkan bisa buat main game-game Android juga. Gokil pokoknya. Tapi ternyata ada hal yang ditutup-tutupi di handphone KW-nya ini. Kayak jaringannya yang ternyata masih 3G, belum 4G. Terus chipsetnya bukan Snapdragon kayak di box-nya. Dan IMEI-nya ini suntikan ya. Terus untuk OS Android-nya ini versi 4.4 alias KitKat. Tentunya udah banyak aplikasi yang nggak support lagi. Atau karena keterbatasan spek hardware-nya, banyak aplikasi yang nggak bisa dijalankan dengan normal. Waktu pertama saya beli handphone ini, kerasa lebih gitu ya dari yang orinya. Tapi makin kesini malah sebaliknya. By the way, untuk review lengkap bahkan tes game di handphone Nokia 6300 KW ini, udah ada videonya ya. Bisa cek di deskripsi. Ya, beginilah handphone-handphone KW. Walaupun harganya murah, modelnya mirip, bahkan sistemnya juga dimirip-miripin, tapi banyak tipu-tipunya. Fiturnya jelek atau nggak sesuai, terus hardware dan softwarenya nggak tahan lama atau nggak bagus. Ya, ada harga, ada kualitas lah. Walaupun cuma sekelas handphone basic, tapi tetap aja kerasa kok bedanya. Kayak yang pernah saya coba bandingin di Nokia 150 versi ori dan KW-nya. Jadi jangan terlalu berharap nih sama handphone-handphone versi KW kayak gini. Ya, kecuali ada alasan tersendiri untuk beli dan pakainya. Karena setiap orang punya pendapat dan kebutuhannya masing-masing kan. Yang penting jangan sampai salah pilih ya. Oke, jadi itulah beberapa handphone Nokia versi Reborn, tapi KW-nya. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.